Wanita-wanita ini tidak makan selama 3 hari untuk pergi makan pesta. Tetapi menunya hanyalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Membuat mereka sangat kecewa. Karena satu-satunya piring daging yang mereka bawa telah habis. Tetapi mereka tidak puas. Setelah makan, mereka diam-diam membawa piringnya pulang. Melihat mereka begitu keterlaluan, pengantin wanita tidak tahan lagi dan bergegas keluar. Untuk menghentikan mereka. Tidak boleh pergi. Jika kalian mengambil semua mangkuk pergi, kami menggunakan apa untuk hidup? Melihat pengantin wanita yang begitu galak, mereka sedikit takut. Dengan patuh mengembalikannya. Pengantin wanita terkenal sebagai orang yang galak. Tidak ada yang bisa mengambil kenyamanannya. Namanya Daan karena kepribadiannya yang galak. Jadi tidak ada yang berani memintanya untuk menikahinya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hanya pria yang sendirian selamanya tetapi belum melihat wanita sendirian selamanya. Ayahnya dengan cemas memanggil Mak Comblang. Membantu putrinya, dia memberi Mak Comblang cincin sebagai hadiah. Daan melihat ini. Dan segera memaksa Mak Comblang untuk mengembalikan cincin itu. Ayahnya menghentikannya, tapi dia bahkan mendorong ayahnya. Dengan kepribadian kasar, siapa yang berani menikahinya? Mak Comblang sangat cepat menemukan seorang pria untuk Daan. Sang ayah dengan senang hati mengajaknya masuk ke dalam rumah. Menanyakan keadaan keluarga mempelai pria. Kemudian dia membawa ayah dan anak tersebut ke rumah mempelai pria. Pemuda ini bernama Erling. Yang baru berusia 18 tahun dan baru saja dewasa. Baru saja mengucapkan beberapa kalimat. Dia bergegas pergi bermain. Daan meskipun tidak terlalu puas, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan seseorang mau menikah dengannya. Jadi dia hanya bisa setuju. Cepat pada hari pernikahan mempelai pria membawa keledai datang. Untuk menjemput Daan, ayah Daan juga sangat murah hati. Sangat bersedia memberikannya barang paling berharga di rumah sebagai mahar. Agar putrinya bisa menikah dia juga sangat berusaha. Saat menerima mempelai wanita, menurut aturan, mempelai wanita harus menangis selama 2 jam. Untuk menunjukkan bahwa tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya, tapi Daan menatap ayahnya. Langsung menangis keras. Ini menunjukkan cinta ayah, bahkan ayahnya pun tidak tahan. Meskipun dia selalu ingin putrinya menikahi. Tetapi bagaimanapun juga, putri yang dia besarkan. Dengan sangat cepat pengantin wanita pergi ke rumah suaminya. Keluarga Erling miskin, pestanya penuh dengan sayuran. Tetangga melihat ini dan cemberut. Hanya ada satu-satunya mangkuk daging. Sudah habis, meskipun pestanya biasa saja. Tapi pada zaman itu, makan kenyang sudah cukup baik. Setelah makan tetangga langsung mulai mencuri piring dan mangkuk. Orang lain yang melihat ini juga mengikutinya. Ayah Erling melihat ini dan sangat khawatir. Tetapi tidak bisa mengatakannya, dia hanya memberitahu seorang pria. Mereka mencuri mangkuk. Biarkan mereka sendiri, kita semua tetangga bersama. Jangan egois. Tidak apa-apa untuk mengambil beberapa, tetapi setelah mengambil semuanya. Pengantin wanita yang duduk di ruangan tidak tahan lagi. Jadi adegan awal video terjadi. Memang galak. Reputasi galaknya yang tersebar kemana-mana. Setelah seharian sibuk, akhirnya tibalah saatnya. Suami istri berbagi kamar berdua. Melihat mempelai wanita yang memakai gaun merah, penasaran. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan istrinya, jadi dia berbaring untuk tidur. Daan melihatnya dan marah. Anak ini tidak melakukan apa yang perlu dilakukan. Mengabaikannya pada malam pertama. Dia hanya bisa tunggu sampai hari berikutnya menghitung dengannya. Tanpa diduga, keesokan harinya anak ini tidak ditemukan lagi. Ternyata dipanggil oleh anak-anak di desa untuk menangkap burung. Daan tidak membiarkannya bermain. Dia memegang tangannya dan menariknya kembali ke rumah. Erling diseret pulang. Dan dimarahi. Sampai malam hari Daan memanggilnya ke tempat tidur. Menanggalkan semua pakaiannya dan menuntunnya untuk melakukan apa yang harus dia lakukan dengannya. Baru saat ini, mereka menjadi pasangan. Sejak itu, Erling menjadi pria sejati. Berkat Daan, keluarga Erling dapat terbebas dari kemiskinan hidup.
Kehidupan yang makmur ini adalah semua jasa Daan untuk mengelola tanah dengan baik. Daan ingin pindah ke puncak desa untuk tinggal bersama Erling. Rumah di sini ditinggalkan untuk adik-adik. Ayah Erling juga setuju. Mereka akhirnya memiliki rumah mereka sendiri. Daan memasukkan barang-barang berharganya ke dalam loker dan menguncinya. Erling tidak mengerti untuk apa itu. Tetapi hidup mereka menjadi membaik. Daan masih sangat pelit, orang lain ingin memanfaatkan kenyamanan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetangga ingin meminjam minyak goreng, tetapi ketika mereka mengembalikannya tidak cukup. Daan berkata terus terang, para tetangga mengatakan akan mengembalikannya. Pria ini tidak bekerja sepanjang hari. Ketika melihat keluarga siapa yang berkecukupan, dia langsung berlari untuk meminta makanan bersama. Tanpa diduga, saat dia melihat hanya memiliki beberapa genggam nasi, dia langsung pergi dengan kecewa. Jenis apa orang ini, tak bekerja, minta makan orang lain sepanjang hari. Aku tidak pernah akan menghormatimu. Dia sebenarnya punya rencana. Di bawah bola nasi ada makanan lezat. Ergia melihatnya berbicara buruk di belakang punggungnya. Dia langsung pergi untuk memberitahu ayah Erling. Tapi ayah Erling tahu bahwa meskipun Daan agak pelit, tapi itu hanya bagi yang ingin memanfaatkannya. Selain itu, Daan tidak buruk sama sekali, jadi dia tidak mau peduli. Tidak lama kemudian, Daan hamil. Suatu hari Erling buru-buru memanggil istrinya untuk menonton pertunjukan, namun malam itu tidak damai. Kedua perampok itu melihat bahwa semua orang tidak ada di rumah, jadi mereka lari ke rumah Erling untuk mencuri barang-barang. Saat ini, Daan sedang menonton pertunjukan, tetapi di dalam hatinya, dia sangat khawatir. Dia tiba-tiba teringat bahwa gudang beras belum dikunci. Jadi dia segera berlari pulang. Begitu dia sampai di pintu, dia melihat ada yang tidak beres. Berlari ke belakang dan melihat seorang pria mencoba menangkap keledainya. Daan memegang tongkat untuk melawan mereka. Perampok itu tidak hati-hati dan dirobohkan olehnya. Pria lain berlari keluar dengan pistol. Dengan gitu, memaksanya untuk meletakkan tongkatnya. Tetapi ketika dia melihat mereka mengeluarkan berat, dia tidak bisa tenang lagi. Ketika mereka tidak memperhatikan, Daan mengambil pisau dan menebas, lalu mengambil kembali karung beras. Perampok hanya bisa melepaskan tembakan, tetapi mengenai anteknya. Tembakan itu mengejutkan orang-orang yang menonton pertunjukan. Erling dengan cepat berlari pulang. Kantong beras sekali lagi dirampok oleh mereka. Saksikan mereka pergi, Daan dengan pisau mengejar. Keberanian semacam ini membuat kedua perampok itu agak takut. Melihat bahwa orang-orang juga mengelilingi, perampok itu akhirnya mengembalikan beras itu kepada Daan. Lalu Erling bertanya kepadanya mengapa dia mempertaruhkan hidupnya. Tidak peduli berapa banyak beras yang berharga, jangan mengambil risiko. Daan menyuruhnya menuang berat. Ternyata ada rantai uang di dalamnya. Ini tabungan mereka, selama masih ada makanan, tidak boleh menggunakannya. Uang ini akan digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Setelah malam ini, dia mau melahirkan. Dia melahirkan bayi laki-laki yang montok. Keluarga ini memiliki satu anggota lagi. Hidup semakin memuaskan. Ketika hampir ada sedikit pencapaian, tentara Jepang menyerang lagi. Bom dan asap di mana-mana. Mereka pergi mencari makanan di mana-mana. Melihat beras di rumah semakin sedikit, tidak lama lagi mereka akan segera kelaparan. Erling melihat ini dan khawatir. Dia ingin mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya. Secara kebetulan, ada orang mempekerjakan pekerja. Tidak menyangkam dia telah ditipu. Mereka dibawa ke pegunungan untuk memperbaiki pesawat untuk tentara Jepang. Setelah Daan mengetahuinya, dia segera berlari untuk mencari Erling. Tetapi tidak dapat menemukannya, dia sangat tidak sabar, memimpin keledai untuk menemukannya. Jika tidak bisa menemukan Erling, dia tidak akan pulang. Sedangkannya, Erling sedang disiksa di tempat ini. Untungnya, ada orang ini sangat mengkhawatirkannya. Menyuruhnya untuk melarikan diri bersamanya. Pada suatu malam,
Mereka menghindar tentara Jepang. Berhasil lolos dari pagar besi. Mereka yang berhasil kabur bersama bertemu Daan secara kebetulan. Jadi mengajaknya ke tempat kumuh. Erling sedang koma di sana. Pikir dia sudah meninggal. Tapi Daan tidak percaya, setelah memeriksa menemukan dia masih bernapas. Dia dengan cepat membawa suaminya untuk menyelamatkannya. Para dokter menggelengkan kepala dan bilang, Erling tidak bisa diselamatkan lagi. Daan tidak menyerah, beri dia obat setiap hari. Erling akhirnya bangun. Istri inilah yang menyelamatkan hidupnya. Bersama-sama mereka kembali ke rumah. Sekarang beras di rumah sudah habis dan mereka tidak punya pilihan selain menggunakan uang. Karena sekarang adalah waktunya. Tetapi ketika mereka mengeluarkan uang itu, para perampok melihatnya. Perampok ini datang dan menyuruh mereka menyerahkan uang mereka. Namun tak disangka ketika mereka mendobrak pintu, Daan mengambil pisau dan menyerbu keluar. Membuat para bandit ini sangat ketakutan setengah mati. Tetapi mereka memiliki senjata di tangan mereka. Terakhir kali ketika mereka dikalahkan di depannya. Kali ini dia ingin mendapatkan kembali kehormatannya. Tetapi dia tidak mau menyerah, itulah yang menyelamatkan hidup keluarga mereka. Jika seseorang mencurinya, dia akan membunuh mereka. Dia melompat dan menebas. Kelompok bandit ini bergegas menghindar saat hendak melepaskan tembakan. Tiba-tiba sebuah peluru terbang keluar dari kegelapan. Dan itu mengenai perampok di bahu. Gerombolan perampok ini lari ketakutan. Ketika mereka berdua berlari datang, melihat seorang pria terbaring di sana dengan perut terluka. Ketika mereka melihat bahwa dia memiliki pistol di tangannya, mereka langsung panik. Tapi dialah yang menyelamatkan hidupnya, jadi Daan tidak ingin membiarkannya mati. Menyeretnya ke rumah sakit. Daan memegang pisau untuk memaksa dokter menyelamatkannya. Dalam perjalanan pulang Erling menemukan orang ini adalah kakak laki-laki yang melarikan diri bersamanya. Ternyata dia yang ada di ketentaraan, kali ini dalam misi. Dia tertembak oleh tentara Jepang, dia pergi ke rumahnya untuk mengobati lukanya. Tapi sekarang dia adalah penjahat terhadap militer Jepang. Mereka mengumumkan bahwa mereka akan memberi hadiah kepada siapapun yang menangkapnya. Erdajia mengatakan bahwa gambar ini terlihat familiar. Dia dengan cepat berkata bahwa dia pernah melihat orang ini. Kebetulan, kata-katanya didengar oleh tentara Jepang. Menyuruhnya membawa mereka untuk menemukan orang itu. Atau akan menangkapnya. Erdajia mengerti bahwa dia telah menyebabkan masalah. Jadi dia membawa mereka ke desa. Daan saat ini bekerja di luar. Hati nurani Erdajia tersiksa. Daan, cepat melarikan diri, tentara Jepang tiba. Daan cepat-cepat masuk dan menutup pintu. Pria itu ambil pistol dan lari keluar. Erling dan istrinya menyuruhnya bergegas melarikan diri. Bukan waktunya untuk berhadapan sekarang. Ketika tentara Jepang akan memasuki, Daan menyuruh Erling untuk membawa pergi anak laki-laki dan pria itu pergi. Dia akan tinggal untuk memperpanjang waktu. Dia memegang pintu erat, jadi tentara Jepang menggunakan senjata untuk menembak. Daan terkena peluru berkali-kali, tetapi masih berusaha melawan. Sampai nafas terakhirnya. Dia tidak hanya ingin melindungi keluarganya, tetapi juga seluruh negaranya. Dia adalah wanita mandiri. Mengingat kembali kontribusinya untuk keluarga ini. Jika bukan karena kepribadiannya yang tegas, keluarga Erling tidak akan bisa hidup dengan makmur seperti ini. Ayah Erling telah meninggal, dapat melihat pentingnya seorang wanita dalam keluarga. Di balik setiap pria sukses, semuanya ada seorang wanita yang luar biasa.